Salat itu berasal dari kalimat wassola, sallu, solawat, yang artinya itu pelekat, lekat, melekat, kayak lim. Kalau kita ambil dari secara umum, wassolah itu adalah mentaati, mengikuti peraturan khusus tertentu dalam berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athari wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali arhaman rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata lil dzikri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mirathul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang begitu banyaknya tak terhingga. Yang semua itu wajib kita mensyukuri. Wa in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kata Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita ingkar, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudaraku, di mana saja berada yang Allah muliakan. Malam ini kita akan mencoba mendiskusikan, menguraikan mengenai bab perkara makna
sholat sebenarnya sholat. Berangkat dari firman Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan di mukadimah tadi, itu terdapat di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Firman Allah ya. Maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Maka teman-teman sekalian, bab perkara tentang sholat, agar kita benar-benar paham apa itu sholat sesungguhnya, yang harus mau tidak mau kita uraikan supaya kita benar-benar paham, walaupun secara garis besarnya kita mengungkapkan, mendiskusikan kajian tentang makna sholat sebenarnya sholat ini. Sholat itu karena di dalam diri kita itu ada jasmani, ada rohani, ada batinnya, ada ruh. Maka sholat itu ada namanya sholat jahir, ada namanya sholat daim, ada namanya pula sholat wustoh. Apa sholat jahir itu? Apa sholat daim itu? Dan apa sholat wustoh namanya? Sholat wustoh. Maka tiga pertanyaan ini yang sering tersebar dan mungkin di benak kita masing-masing. Sholat jahir itu bagaimana dan apa sholat daim itu, dan wusto itu apa? Maka teman-teman sekalian, kita harus menyelidiki tiga pertanyaan yang kita ungkapkan tadi. Dan mudah-mudahan dengan keterangan kajian kita malam hari ini, bertambah pula lah keyakinan kita sampai kepada hakul yakin. Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang Allah muliakan semuanya, kalimat sholat itu diambil dari kata kalimah wassolah. Kita bahasnya ke situ dulu. Jadi sholat itu wassolah, shollu, ataupun dari kata sholawat, sholawat. Apa itu wassolah itu? Lekat, melekat, pelekat. Melekat kepada siapa? Hamba kepada Tuhannya. Maka sholat itu adalah hubungan. Sholat itu berasal dari kalimat wassola, shollu, sholawat, yang artinya itu pelekat, lekat, melekat, kayak lem.
Kalau kita ambil dari secara umum, wassalah itu adalah mentaati, mengikuti peraturan khusus tertentu dalam berdoa. Kalau dalam pengertian fikihnya itu, sholat itu adalah doa secara bahasa. Kenapa? Karena dalam sholat itu ya doa. Dalam Al-Fatihah itu doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Maka dalam ilmu syariah itu salat itu adalah doa. Kemudian di mana? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Doa. Lantas kalau kita ambil wassalah itu dengan artian lekat melekat, apa arti pelekat itu? Lekat melekat itu nempel kayak lem. Maksudnya itu pencinta. Seseorang hamba yang cinta kepada yang dicintainya. Orang yang saling mencinta itu lekat. Pencinta kepada yang dicintai. Maka kita diperintahkan, diharuskan untuk selawat misalnya. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW itu supaya dekat, berhubungan. Karena kita cinta kepada Nabi dan Nabi cinta kepada kita sebagai umatnya, maka selawat itu adalah ungkapan pencinta kepada yang dicintai. Semakin dia cinta kepada yang dicintai, semakin sakitlah karena menahankan rasa rindu kepada yang dicintainya. Semakin dia sering berjumpa dengan yang dicintai, semakin sakitlah rasa rindu, semakin rindu dia. Sakitnya di sini bukan sakit hati ya. Sakit menahan rindunya. Semakin kita sering berjumpa dengan Allah, mengingat Allah, semakin rindu dia. Bahwa sholat itu lekat melekat, pecinta kepada yang dicintai. Semakin ketemu, semakin sering bertemu, semakin rindu. Dan menahan rindu itu sakit. Maka kalau udah selawat dan sholat itu udah sampai kepada masuk ke dalam diri seseorang, kepada insan yang sudah tahu masuk kepada maknanya, dia akan melihat kepada yang dicintainya, akan memandang yang dicintai, dan air matanya selalu keluar, bercucuran, karena dia rindu kepada yang dicintai. Asal setiap yang dicintai itu disebut nama orang lain, dia tak merinding dia. Maka ciri-ciri orang beriman itu kata Allah dalam Al-Quran adalah apabila disebut namaku, nama Allah, gemetar. Jangankan kita yang menyebut sendiri yang mencintai misalnya, terdengar saja nama yang dicintai itu gemetar kita. Dan itu sahabat-sahabat sendiri yang bisa ngerasain. Rasa tangisan itu tidak dibuat-buat. Rasa sedih, rasa rindu, cinta itu nggak bisa dibuat-buat sendiri di karang-karang. Dibuat-buat, mana bisa itu. Maka sholat itu adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, mi'raj. As-salatu miratul mu'min. Salat itu adalah naiknya, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu yang sudah mengosongkan dari dirinya sendiri untuk mencapai yang dicintainya, yaitu kekasih sejati Allah Azza wa Jalla. Jadi yang bisa mi'raj itu adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW itu, sholatnya pakai iman. Kalau nggak pakai iman dia nggak bisa mi'raj. Orang yang beriman itu yang bisa mengosongkan dirinya.
yang merasa dirinya tidak ada. Karena sekali lagi, batas martabat kita itu la haula wala quwata. Tiada daya dan upaya, gak bisa apa-apa kecuali illa billah. Maka orang yang diperjalankan mi'raj itu oleh Allah melalui Rasulnya, melalui mursyidnya adalah seseorang yang bisa sudah mengosongkan dirinya. Maka orang yang sudah mi'raj itu mengosongkan dirinya itu makom dalam kajian itu makom Mahmud. Mahmud. Mahmud itu apa? Yang terpuji. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu di tingkat makom yang terpuji. Ini Mahmud itu yang terpuji, makom yang terpuji, yang sudah mi'raj dalam sholatnya itu. Dia nggak mau mengharapkan pujian dari orang lain. Orang memuji mau nggak, mau ngina, mau bully, nggak peduli kata kalau manusia. Yang penting baginya Allah, bahkan penduduk langit itu yang memuji dirinya. Dan bahkan itu juga dia nggak harapkan. Karena tujuan dia itu hanya semata-mata itu ilahi anta maksudi. Hanya kepada Allah. Tapi makom yang disebut tadi itu makom Mahmud, dia sudah dalam ilmu tasawuf, dalam ketorikotan. Alladzina hum ala salatihim daimun. Kemudian yang kedua itu salat daim. Itulah salat daim itu mereka yang tetap mengerjakan salatnya. Daim itu tetap salatnya itu nggak pernah putus. Itu dari pengertian daim. Itulah dalilnya di dalam Al-Ma'arij as-shalah apa namanya? Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang tetap mengerjakan salat. Di daim itu sholatnya nggak putus, selalu 24 jam. Setiap tarikan dan hembusan napas itu selalu sholat. Di luar sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan secara syariat. Kemudian pengertian selanjutnya tentang sholat ini adalah untuk menetapkan hakikat kesadaran yang selalu dijaga dan terjaga, yang selalu dijaga dan berjaga. Kemudian disebut juga sholat ini pertemuan nurani dan akal budi. Itulah yang disebut perhimpunan antara keadaan terjaga dan keadaan terjaga dan berjaga. Keadaan dijaga dan berjaga. Terjaga dirinya, tetap ingat kepada Allah, dan sholat itu tetap dia laksanakan. Maka pertemuan antara nurani dan akal budi itu, kondisi yang seperti ini bisa dialami bagi mereka-mereka yang selalu dalam keadaan apapun, dimanapun, tetap tarikan napas dan hembusan napasnya yang keluar masuk, yang masuk dan yang keluar yang tetap masuk napas itu tetap sholat. Maka pertemuan nurani dan akal budi itu mereka akan alami. Kondisi pertemuan antara nurani dan akal budi itu bisa dialami bagi mereka siapapun yang selalu dalam keadaan sholat untuk benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dalam lagi, keadaan yang bisa keadaan pertemuan nurani dengan akal budi itu antara keadaan terjaga, antara dijaga dan berjaga itu hanya bisa dirasakan bagi mereka yang bukan hanya sekedar mengerjakan sholat.
hanya untuk menggugurkan kewajiban, nggak bisa. Jadi hal itu nggak bisa dirasakan bagi kita yang hanya sekedar mengerjakan, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Yang penting aku udah sholat, lepas kewajibanku. Tapi bisa dirasakan bagi mereka yang benar-benar aqimus sholah, mendirikan sholat, berdiri sholatnya lurus seperti alif. Dengan tetap mereka-mereka itu berada di dalam keadaan tetap sholat, sholat yang terus menerus tanpa henti, tanpa mengenal waktu. Itu sholat daim. Karena yang bisa merasakan dijaga dan berjaga itu saling menjaga. Yang sudah bisa sampai kepada sholat yang terus menerus tanpa mengenal waktu. Subhanallah ya. Kalau bagi orang yang udah sampai ke situ itu makomnya. Maka itulah yang disebut sholatud daim. Sholat yang terus. Walillahil masyriqul maghrib. Fa aynama tawallaw fatsamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun engkau menghadap, disitulah wajahullah, disitulah wajah Allah. Taujah haitsu syi'ta. Itu kalimat khatam nabuwah itu. Taujah haitsu syi'ta. Jadi orang yang sudah sampai duduk pada sholatud daim itu, ya inilah dalilnya. Kepunyaan Allah timur dan barat. Kemanapun engkau menghadap kata Allah, disitulah wajah Allah. Bukan berarti kita nanti masuk masjid depan orang banyak, kiblatnya ke barat, kita ngadapnya ke timur, ya dilempari batu lagi dah. Itu namanya nyari gara-gara, ngajak berantem. Nah, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semuanya yang berbahagia, yang Allah muliakan, jika sholat fardu ataupun sholat sunnah yang kita kerjakan itu adalah sholat tubuh jasmaniah yang diawali dengan pensucian badania, yang diawali dengan pensucian, dengan istinja, dengan toharo, dengan wudu, pensucian tubuh badan jasad ini dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian menutup aurat, mengerjakan rukun sholat yang 13 dari niat sampai salam. Maka yang namanya sholat daim itu adalah sholatnya jiwa yang diawali dengan mensucikan jiwa, menyucikan diri dari penyakit hati. Kalau dia masih ada penyakit hati, dia tidak akan bisa mencapai sholatul daim ini. Yang harus dilakukan adalah benar-benar kita mensucikan hati kita dari penyakit hati itu. Sholatul daim itu menutup panca indera dari godaan duniawi. Itu jalannya ke situ. Mengekalkan ruku, mengekalkan rukun sholat dengan zikrullah
secara terus-menerus. Tetap dia berzikir kepada Allah. Ya maka latihannya itu hanya ada di thariqah. Jalannya di situ. Thariqah yang mengajarkan itu. Jalan-jalannya. Latihan-latihannya itu di thariqah. Uzlah, khalwat, sulu, beriadoh, tafakur. Latihannya di situ. Di salat daim itu salat yang terus-menerus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya berwudu secara jasmania saja yang kita lakukan mengerjakan 6 rukun wudu itu. Penyucian secara wudu, penyucian diri dari kenajisan badania, moral, akhlak, itu untuk mencapai wudu salatul daim. Maka wudu itu, di pengertian wudu itu adalah artinya pemisahan, dan sholat itu adalah pekerjaan. Pemisahan diri, mengosongkan diri dari diri sendiri. Pemisahan diri itu mengosongkan diri dari diri sendiri. Wudu itu pemisahan, dan pekerjaannya itu di sholatnya. Dan ini hal wudu, istilah istinja sudah kita senggol-senggol dikit-dikit. Wudu batin, wudu hakikat. Tidak hanya menyiram air, kumur-kumur dengan air, tapi benar-benar kita belajar ya menghindari penyakit hati itu dengan cara wudu, zikir terus menerus. Maka berusaha bagaimana sholat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Tujuan sholat inna sholatan hanil fasya wal munkar. Sholat itu untuk menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat daim itu sekali lagi adalah sholat hakikat yang siapapun saja terus menerus yang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sholat daim lah namanya. Tidak mengenal waktu tadi. Mereka yang sudah mencapai hakikat sholat itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghirup nafas terus masuk ke batin, lapasnya tuh. Kemudian dikeluarkan dengan cara batin, nggak dikeluarkan di mulut Allah, itu enggak. Keluarkannya batin juga di dalam. Jadi dihirup dengan batin, latihannya itu bukan Allah. Karena zikir juga itu harus bersanad. Ini cuma memberikan motivasi saja. Jadi sholatul daim itu latihannya menghirup napas dengan kalimat mengeluarkannya dengan cara batin juga Allah. Saya nggak mau terlalu dalam untuk menerangkan itu ya, karena dilarang. Hu itu berasal dari beringkasan dari huwa. Oke.
Hu itu berasal dari ringkasan dari huwa. Qul huwallah. Jadi hu itu, zikir hu itu ringkasan dari huwa. Kalau arti garis besarnya itu dia. Dia itu siapa? Allah. Hu Allah. Jadi kalau secara masuk lagi, hu itu ya zat. Walaupun artinya itu dia. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, "Wa dzkuru rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa daunal jahri minal qawli bil guduwa wal asali wa la takum manal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam nafasmu, dalam kalbu. Jadi kalau zikir kalbu itu enggak bid'ah, ini firman Allah. Jadi kalau ada yang bilang zikir kalbu itu bid'ah, itu suruh baca dia surat Al-A'raf itu. Kalau ada yang bilang zikir napas itu bid'ah, tidak diajarkan Rasul, suruh baca Quran dia surat Al-A'raf ayat 205 itu. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam nafasmu, dalam kalbu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Allah. Maka teman-teman sekalian, selama kita bernafas, baik kita itu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, maupun dalam keadaan sibuk, dalam aktivitas kita sehari-hari, selama itu pula kita dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah ya. Makanya dalam syariat Rasulullah tuh selalu mengajarkan belum kerja, makan, selalu ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan, alhamdulillah. Itu diawali. Masuk WC, baca doa. Keluar WC, baca doa. Mau tidur, baca doa. Mau apa-apa, ingat sama Allah. Itu pengajaran awal pertama. Sampai dalam dalam kita bekerja, beraktivitas, berdiri, duduk, berbaring, tetap ingat kepada Allah. Sampai maaf, WC pun harus ingat sama Allah. Bukan berarti di WC begitu buang air besar, Allah mulutnya, nggak boleh. Dalam hati, nafas kita selalu ingat sama Allah. Supaya apa? Supaya nggak diganggu sama jin kamar mandi itu. Nggak percaya kalau kamar mandi itu ada jinnya. Banyak nggak percaya. Mana mungkin? Itu kenapa Rasulullah menganjurkan kita masuk WC baca doa. Nggak mungkin nggak bermakna. Supaya kita terlindungi. Itu jin cicak, ngerayapnya kayak cicak. Jadi selama kita bernapas, baik berdiri, duduk, berbaring, hu Allah. Tawa Allah saya kira. Maka dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara, itulah menegaskan tentang keadaan kita dimuliakan oleh Allah dengan akal. Apa maksudnya? Orang-orang yang berakal ialah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau orang yang tidak pernah mengingat Allah, artinya orang-orang yang tidak punya akal.
Kan itu balikannya. Jadi kalau ada manusia tak pernah ingat Allah, nggak punya akal. Siapa mereka yang nggak punya akal itu? Siapa mereka? Nggak pernah ingat kepada Allah. Tukang gibah, akalnya nggak ada. Kenapa? Nggak ingat sama Allah. Dengki, akalnya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ingat sama Allah. Benci, memandang orang lain dengan pandangan kebencian. Akalnya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ingat sama Allah. Coba kalau benar-benar ingat dia sama Allah, tak mau dia memandang benci kepada makhluk gitu. Kalau benar ingatannya, kalau benar zikirnya, kalau benar istinjaknya, lidahnya itu terjaga. Nggak sepele sama orang, nggak busuk otaknya, nggak suka membuli orang, apalagi mencaci maki Habib, mencaci maki kiai, ulama. Sekarang yang ngajari kiainya pula yang mengajarin kita umatnya untuk saling mencaci maki ulama lain. Dari dulu saya udah bengok-bengok, kiai ulama ajarin kami ini bukan rasa dengan untuk membenci ulama lain. Ajari kami dengan kedamaian untuk mencintai ulama lain. Jangan ajari kami dengan membenci ulama lain. Siapapun kiai, siapapun kamu yang sebagai ulama itu. Jangan ajari kami dengan kebencian untuk membenci kiai lain, habib lain. Ngaku sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi saling menghujat. Di mana akal kita? Katanya kita punya majelis taklim zikir, katanya kita punya jamaah banyak yang suka bersolawat, tapi saling mencaci maki. Katanya kita cucu Rasul, katanya kita Al-Idrus, Al-Atos, Agus, tapi dia pula yang mengajari kami untuk membenci ulama lain. Siapa yang tepuk tangan? Dajjal. Cuit gitu aja, cuit gitu. Sebenarnya orang thariqah tuh lihat begitu tuh senyum. Jadi bahasa umumnya untuk umat, untuk orang awam. Kadang-kadang udah dia membenci sama orang, ngajak orang untuk benci pula sama dia. Ngajak kawan. Kan aneh nih. Dia sudah benci sama ulama itu, ngajak kawan supaya orang yang diajaknya itu juga benci sama orang. Sama ulama kiai yang dia benci dia, sama habib yang dibenci dia. Kalau mau benci sendiri aja, nggak usah banyak nggak usah ngajak-ngajak kawan. Kalau mau sesat sendiri saja, nggak usah nyesatkan orang. Berapa ribu orang yang kita ajak untuk benci kepada orang lain, ngaku umatnya Nabi Muhammad juga, ngaku cucunya Rasul juga. Enggak, berapa juta orang udah yang kita ajak untuk benci orang lain. Tumpur gitu. Makanya nggak ada enaknya hidup, nggak ada tenangnya, selalu itu aja dijumpain dia. Kenapa? Pandangan dia selalu membenci. Dan orang yang begini tuh jangan harap bisa melihat Rasulullah SAW. Demi Allah, pandangan mata umat Nabi Muhammad selalu memandang kebencian kepada orang lain. Jangan harap bisa ketemu dengan Rasulullah. Dan jangan harap dia bisa sholat daim. Jangan harap dia bisa melaksanakan sholat napas. Allah, tersendat dia. Gitu tuh. Kenapa? Ada penyakit dalam hatinya. Nggak akan bisa. Bisa jadi dia langsung mati langsung. Mati dia. Kenapa? Ada penyakit terlalu tebal, penyakit dalam hatinya. Nggak akan bisa dia jikir napas. Sallu ala Muhammad. Nah, setelah dia sholat johir secara syariat, masuk dia belajar untuk sholat daim, johirnya sholat 5 waktu, kemudian batinnya terus menerus tanpa henti berbaring, duduk kapanpun, dalam keadaan apapun tetap ingat kepada Allah.
itu sholatu daim, bahwa terus langsung masuk yang ketiga tahapnya ada namanya sholat wusta. Jadi tahapnya itu tangganya sholat johir, sholat daim, sholat wusta. Apa wusta itu? Sholat wusta itu kalau ditarik dari kacamata tasawuf namanya sholat ma'rifat. Jadi salah orang yang mentang-mentang yang menganggap bahwa orang ma'rifat nggak mau bersolat lagi. Itu ungkapan salah. Kalaulah pernyataan orang ma'rifat itu nggak perlu lagi sholat, sejak dulu Nabi Muhammad itu beliau hentikan sholat itu. Sejak dulu seluruh Nabi pasti akan memberhentikan sholatnya, karena mereka paling duluan yang bermarifat kepada Allah. Tarikat siapa yang mau kita ikuti? Tarikat Ajajiliyah. Ajajil aja belum selesai sholat, udah sampai hakikat. Sami'na wa ta'na itu Ajajil itu. Ajajil aja yang sudah sampai hakikat masih tetap sholat, sujud dia. Dia nggak mau sujud kepada selain Allah, makanya dia bantah, dia lawan Allah. Itu ngapain kalau lagi ciptakan ya Allah makhluk selain aku lagi, apa kurang lagi taatku kepada engkau. Ajajil itu sami'na wa ta'na. Zikirnya ribuan tahun, sujudnya itu ribuan tahun. Kita yang baru zikirnya 1000 aja udah pentetang petenteng. Yang sujudnya masih berapa menit aja udah pentetang petenteng. Yang penting ireng jidat estat. Tanda sujud, bukan tanda sujud itu hitam jidatnya. Tanda sujud itu kata Rasulullah ada nur Allah dalam keningnya itu, bukan tanda jidat hitam di sini. Kayak solin. Anggar hitam itu jidat-jidat hitam pakai arang pun bisa digosok-gosok. Hitam lah itu. 2 hari lah lakukan hitam, gosok-gosok. Bukan itu tanda sujud itu. Apalagi kalau udah hitam jidatnya nampak beginilah kalau ceramah. Nah, sholat kalau jalan pamer. Gitu. Yang kalau belum hitam begini. Kalau hitam nampak hitam kaca, dia jalan pun begini pecinya. Seakan-akan dia yang paling ahli sujud. Nauzubillah min zalik. Hati-hati dengan hati. Diingetin kalau ada orang begitu tuh, ingetin ya. Kalau selama masih mau diingetin. Terus sholat wusta itu sholat ma'rifat. Nah, kapan sholat wusta ini dilaksanakan? Sholat wusta ini didirikan ketika seluruh fase sholat sudah sempurna. Baik sholat johirnya, baik pun sholat daimnya, sempurna itu wusta. Lebih dalam lagi nanti kapan-kapan. Jangan tanya prakteknya gimana. Prakteknya itu nggak bisa diteorikan. Pengertiannya aja. Kenapa? Ya prakteknya itu diri sendiri. Nanti Allah sendiri yang akan membukakan itu tahapnya. Bukan usaha kita. Hafizu alaihi salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk solat dalam keadaan solatmu yang khusyuk. Jadi kalau pengertian umumnya wusta itu, kalau menurut ulama-ulama yang lain, secara garis besarnya wusta itu solat di tengah-tengah. Sholat di pertengahan, waktu asar itu wusta namanya. Tapi kalau kita tarik dari tasawufnya itu penyempurna. Wusta itulah penyempurna itu sebenarnya. Dalam kacamata tasawuf ya. Maka pengertian wusta tadi adalah pertengahan. Pusat. Sentral. Itu. Poros.
Kalau sebagian ulama itu tadi seperti saya ungkapkan, menafsirkan bahwa sholat wusta itu adalah sebagai sholat asar. Karena letaknya di tengah-tengah. Ada juga yang menyebutkan semua sholat. Semua sholat itu ya termasuk sholat asar. Nah, sedangkan pengertian dari di luar itu, wusta itu disebutkan kalau pengertian di luar itu sebagaimana sholat daim. Dia di atas sholat daim lagi. Kenapa? Sholat wusta itu melengkapi wilayah batinia manusia. Sah dia. Sama dengan begini nih. Kalau kita belajar tasawuf, saya kan pernah mengungkapkan. Ada namanya jamaah, ada namanya murid, ada namanya sahabat. Kira-kira pilih mana? Kalau jamaah biasa saja, yang penting udah ngaji. Yang penting dia udah terima kaji, udah jamaah namanya. Murid itu yang dibai'ah. Yang ketiga sahabat, maka pilihlah sahabat itu. Tidak ada rahasia itu. Itulah wusta. Kalau tingkatan kajinya dalam Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah ataupun Naqsabandiyah, maka jadi sahabatlah kepada mursyid. Jadilah sahabat mursyid. Kalau sudah menjadi sahabat mursyid, pasti menjadi sahabatnya Rasulullah SAW dan sahabatnya para wali. Guru saya pernah mengungkapkan, guru kita semua pernah mengungkapkan kalimat itu. Pertanyaan itu juga sama. Jadi jawabannya ya itu. Jadi wusta ini melengkapi sholatul daim, melengkapi wilayah batiniah. Maka wusta ini disebut dalam tarikan tasawufnya, disebut juga sholat jantung. Olahraga jantung. Sholat jantung. Apa fungsi jantung itu? Kenapa disebut sholat jantung? Jantung itu kan tengah-tengah. Fungsi jantung itu bagaikan raja bagi seluruh tubuh manusia. Jantung itu adalah tonggak kehidupan. Tonggak kehidupan permanen di tubuh. Pemompah darah ke seluruh sendi-sendi tubuh. Maka zikir nafas tadi itu latihannya itu. Lohnya itu di jantung supaya dia nyebar di pembuluh darah itu. Sentralnya di situ. Berhentilah jantung coba. Mati. Lembut nantinya itu lembut. Mahabbah. Ciri-cirinya itu mahabbah. Kunci besarnya mahabbah. Ya. Jadi makna sholat itu sesungguhnya apa kesimpulannya? Lekat. Melekat. Pecinta kepada yang dicintai. Maka saya sudah pernah buat video kaji kita, ruhnya sholat itu adalah mahabbah. Itu ruhnya sholat. Ruh sholat itu adalah mahabbah. Baik sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Udah berapa menit kita ini? 1 jam lebih. Mahabbah. Bila dengan jantung atau hati, maka pengertiannya dia merujuk kepada jantung Al-Quran. Apa jantung Al-Quran itu? Itu yang dulu kita waktu Quran dulu waktu kecil di tengah-tengah warna merah
tulisannya. Kalimatnya apa? Waliyatalataf. Itu jantung Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi. Kalau sholat daim itu diawali dengan penyucian diri dari penyakit hati, itu sholat daim. Maka kalau ada masih penyakit hati saja, masih merasa ada penyakit hati, dia gak akan bisa mencapai sholat daim. Zikir nafas tadi itu tidak akan bisa, tersendat-sendat. Maka sholat wusta itulah yang sebenarnya penjagaan hatinya. Penyuciannya di daim, yang menjaga itu wustohnya. Supaya kita tidak lagi disinggahi oleh penyakit-penyakit hati. Nah, saudara-saudara yang Allah muliakan, yang berbahagia, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, inilah penjelasan tentang pemahaman makna sholat yang menyangkut kebaikan, mencegah kemungkaran, baik lahiriah maupun rohaniah, baik penyakit duniawi maupun penyakit hati. Maka dengan sholatlah jiwa kita menjadi tenang, tentram, damai. Dengan sholatlah apapun masalah yang kita hadapi, sholatnya benar, dia akan mencapai ketentraman. Yang nggak benar aja, kalau udah sholat sampai wudu aja nggak benar nih sholatnya, damai kok. Itu yang nggak benar, apalagi yang benar-benar sholat. Yang nggak benar saja sholatnya, hanya ikut-ikutan. Habis sholat tidak ada masalah, lupa dengan masalahnya. Begitu habis sholat lagi, setelah sholat ingat lagi masalahnya. Oh ya, aku punya masalah ini. Begitu aku masuk masjid sholat zikir, lupa masalah ini. Begitu keluar masjid ingat lagi masalahnya. Ya salah. Ya udah, beresin aja hati kita itu. Jangan kepingin ini sholat daim. Udah, yang penting beresin, berusaha belajar, terus beresin hati kita. Allah sendiri yang akan nanti memberangkatkan kalau kita dianggap sudah. Nih cahaya hati, udah beres. Allah kan maha tahu. Allah sendiri yang akan nanti akan mengajarkan, membimbing kita itu mengarahkan sholat daim dan sholat wusta. Dah. Nggak usah seperti yang saya bilang, nggak usah kepingin-pingin kali sampai ke atas. Yang bawah aja dulu diberesin. Nah itulah kalau mau merasakan surganya itu. Di wusta itulah, di daim itulah surga. Semoga insya Allah bermanfaat kajian kita malam hari ini. Menambah wawasan buat kita. Keilmuan nambah lagi, menambah keyakinan kita. Kalau kita ingin lebih merasakan nikmatnya bersama Allah, sampailah sholat daim itu. Latih zikir nafas. Tapi berbahaya. Cari mursyid yang melatihnya itu. Jangan sembarangan. Nggak sampai nanti. Zikir juga terus bersana. Jangan asal comot. Saya nerangkan ini hanya untuk memberikan motivasi saja ya. Ya. Maksudnya tahap-tahapnya itu. Sholat jahir ini. Syukur-syukur yang sudah bermursyid. Syukur-syukur tinggal nerusin saja. Pengertiannya saja. Jadi sholat daim itu cara zikirnya itu zikir nafas. Selalu. Selama kita bernapas, itulah ingat Allah. Selama kita bernapas, itulah ingat Allah. Nanti sampai lagi, wusto itu udah menyimpulkan siapa yang diingat dan siapa yang mengingat. Ya dia juga. Memang kita nggak ada. Kalau sampai kepada wusto, kalau belum sampai jangan coba-coba ngomong kayak gitu. Menyimpulkan siapa yang disembah, padahal dia belum sampai ke situ. Dan siapa yang menyembah? Yang menyembah adalah ya dia, yang disembah dia. Ah ngarang aja loh, kopian aja loh. Coba buktikan kalau dia yang menyembah dan dia juga yang menyembah. Buktikan.
Kalau belum sampai, udah diem saja. Karapnya sampai tarikat, syariat, hakikat, dah itu aja. Kerjakan dulu, kita rasakan kepada diri kita sendiri dulu, baru bisa menyimpulkan itu. Bersihkan hati. Pandang mata kita. Memandang mata kita ini diajarkan untuk memandang dengan mahabbah. Kasih sayang. Dapatlah itu. Kalau masih ada kebencian, jangan berharap kita bisa dapat. Allah mengantarkan, memperjalankan kita untuk mencapai salatul daim, apalagi ke wusta. Enggak. Latih saja belajar. Allah. Ada lagi masuk penyakit hati. Astagfirullah. Masuk lagi. Astagfirullah. Masuk lagi itu penyakit hati. Astagfirullah. Cepat deh. Astagfirullah. Menggibah lagi. Astagfirullah. Ingat waktu digibah. Astagfirullahaladzim. Nah juga kita manusia. Cepat. Astagfirullah itu cepat. Maka latih istighfar. Istighfar kita juga perlu diistighfari kadang-kadang. Udah kita bahas itu ya. Istighfar yang perlu diistighfari. Oke, mohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Semoga yang hadir pada malam hari ini Allah berikan pemahaman. Yang hadir pada hari ini Allah terus bimbing hati kita. Allah angkat penyakit. Lebih-lebih penyakit hati. Allah benar membimbing kita untuk benar-benar diri kita itu sampai terus menikmati dalam ibadah kepada Allah. Yang punya hutang, besok Allah lunaskan hutangnya. Yang dagang, Allah lancarkan dagangannya. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, insya Allah Allah hadirkan, Allah berikan melalui siapa makhluk-makhluknya untuk memberikan pekerjaan kepada kita dengan niat beribadah untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kerjaan yang halal dan thayyib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.